pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Jona. Saya akan mempresentasikan materi kombinator garis ruang. Jadi yang pertama itu ada kaidah pencacahan. Untuk ini kaidah pencacahan pertama-tama saya menjelaskan mengenai aturan penjelmaan di mana jika kejadian A dapat terjadi di mana kejadian A dapat terjadi dengan A cara dan kejadian B dapat terjadi dengan B cara yang lain tidak ber, yang kedua cara tersebut tidak saling beririsan, maka terdapat A tambah B cara agar kejadian A atau B terjadi. Nah, kemudian ada untuk aturan perkalian di situ, di mana jika kejadian A dapat terjadi dengan A cara dan kejadian B dapat terjadi dengan B cara lain yang tidak saling beririsan, maka terdapat A kali B cara agar kejadian A itu yang diikuti dengan B terjadi. Nah, untuk contoh soalnya ini, yang pertama ada sebuah planet bernama Lilia, eh, penduduknya berkomunikasi dengan bahasa yang bernama Sailis. Dalam bahasa ini, penduduknya hanya berkomunikasi dengan 6 huruf dan satu kata hanya mengandung paling banyak 4 huruf. Ada berapa kata yang mungkin dalam bahasa Sailis? Nah, untuk soal yang pertama ini, kita tahu bahwa di satu kata itu hanya mengandung paling banyak 4 huruf, sehingga kita akan memecah kasus tersebut menjadi 4 kasus yang lebih kecil. Pertama itu, kasus di mana hanya satu kata itu hanya ada satu huruf. Nah, kita tahu bahwa di bahasa Sailis ini hanya terdapat 6 huruf, sehingga kemungkinan kemungkinan satu kata yang mengandung satu huruf itu ada 6. Nah, kemudian untuk kata yang mengandung 6 yang mengandung dua huruf itu ada 6 dikali 6 yaitu 36. Kemudian ada kata dengan 3 huruf yang mengandung 3 huruf ada 6 dikali 6 kali 6 atau 6 pangkat 3 yang sama dengan 216. Dan kata yang mengandung 4 huruf ada 6 dikali 6 kali 6 dan kali 6 atau 6 sama dengan 6 pangkat 4 sama dengan 1296. Nah, cara sebelumnya itu menerapkan aturan perkalian di mana eh, semua kemungkinan kejadian A itu dapat terjadi, kejadian A yang diikuti dengan kejadian B itu dapat terjadi jika eh, kemungkinan A dikalikan dengan kemungkinan B. Nah, kemudian dengan aturan penjumlahan kita dapat bahwa kata yang mungkin dalam bahasa Sailes ada 6 ditambah 36 ditambah 216 ditambah 1296 sama dengan 1594. Nah, 1594 ini didapatkan dengan cara menggunakan aturan penjumlahan itu karena kita sudah tahu bahwa ada 4 kasus, ya kejadian A, kejadian B, kejadian C, dan kejadian D ini memiliki caranya masing-masing atau kemungkinan caranya masing-masing, sehingga untuk menemukan seluruh kemungkinan cara yang tidak saling beririsan antara kejadian A, kejadian B, kejadian C, dan kejadian D yang di atas ini, maka kita jumlahkan semua kemungkinannya untuk mendapatkan kemungkinan keseluruhan dari kemungkinan bahas kata yang ada dalam bahasa Sailis, itu 1554 kata. Nah, untuk contoh soal yang kedua itu berapa banyak cara yang mungkin untuk menyusun 7 buah buku fisika berbeda dan 5 buah buku biologi berbeda ke dalam rak buku maaf ini 3 buah buku biologi berbeda ke dalam rak buku sehingga di ujung kanan dan kiri rak buku tersebut adalah buku biologi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 3 kemungkinan untuk meletakkan buku biologi di ujung kiri karena buku biologi ini akan di soal diketahui bahwa buku biologi ada 3 buah, sehingga ada 3 kemungkinan untuk memilih buku biologi mana yang akan diletakkan di ujung kiri. Nah, kemudian setelah kita memilih satu buku biologi yang sudah kita letakkan di ujung kiri, ada 2 kemungkinan tersisa untuk meletakkan buku biologi yang mana untuk diletakkan di ujung kanan. Nah, kemudian ada ada 8 kemungkinan untuk meletakkan buku biologi yang tersisa. Tadi kan ada 3 buku biologi, kemudian satu diletakkan di ujung kiri dan satu diletakkan di ujung kanan. Nah, untuk satu biologi yang tersisa ini, buku biologi yang tersisa ini, maka ada 8 kemungkinan yang didapat dari 7 ditambah 3 kurang 2. Itu 7 buah buku fisika, ada 3 buah buku biologi, ya, total semua buku
bukunya adalah 10 buah buku, dikurangi dengan 2 buku biologi yang telah diletakkan di ujung kanan dan ujung kiri, sehingga satu buku biologi tersisanya ada memiliki 8 kemungkinan untuk diletakkan di tengah-tengah antara ujung kanan dan ujung kiri buku biologi tersebut. Nah, maka setelah itu ada 7 kemungkinan untuk meletakkan buku fisika pertama. Kemudian setelah meletakkan buku fisika yang pertama, untuk meletakkan buku fisika yang kedua ada 6 kemungkinan, dan hal ini berulang sampai seterusnya. Maka dengan demikian kita bisa menuliskan eh, kemungkinannya ini dengan menggunakan kaidah aturan perkalian, di mana ada 3 kemungkinan untuk meletakkan buku biologi di ujung kiri. Nah, ini itu 3 dikalikan dengan 2 kemungkinan untuk meletakkan buku biologi di ujung kanan dikali 2, dan dikalikan dengan 8 kemungkinan untuk meletakkan buku biologi sisa. Ini kan ada 8, kemudian ada 7 kemungkinan untuk meletakkan buku biologi yang pertama, kemudian ada dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Saya menuliskan dari kasus yang meletakkan buku biologi sisa dan meletakkan buku fisika ini menjadi 8 faktorial, karena ada 8 kemungkinan dikalikan dengan 7 kemungkinan buku fisika, 6 kemungkinan buku fisika kedua, dan seterusnya. Dan dengan demikian diperoleh bahwa 6 dikali 8 sama dengan 6 dikali 8 faktorial sama dengan 6 kali 40.320 sama dengan 241.920. Maka ada 241.920 cara menyusun yang berbeda agar buku biologi agar untuk menyusun 7 buah buku fisika berbeda dan 3 buah buku biologi berbeda dalam rak buku, sehingga di ujung kanan dan buku di kiri rak buku tersebut adalah buku biologi. Nah, kemudian ini adalah materi permutasi, di mana permutasi adalah banyaknya susunan atau cara pemilihan beberapa elemen dengan memperhatikan urutan dari elemen yang dipilih. Banyaknya cara pemilihan R elemen yang dari keseluruhan N elemen dinyatakan dengan notasi PR atau PN, P dalam kurung N, N sama dengan N faktorial per N dikurangi R difaktorialkan. Nah, untuk contoh soal pertama, sebuah bangku panjang yang hanya dapat diduduki oleh 5 orang dari 8 orang tersedia. Berapa banyak cara memilih dan menyusun 5 orang tersebut di bangku? Nah, kita menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini kan tadi untuk rumusnya P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R difaktorialkan. Dengan N sama dengan jumlah orang itu total orang yang tersedia untuk dimasukkan ke bangku, total orang tersedia yang ada di tempat tersebut, dan R sama dengan 5 itu jumlah tempat duduk yang tersedia. Dengan demikian kita mendapatkan dengan menggunakan metode permutasi, kita mendapatkan bahwa P 8,5 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 5 difaktorialkan sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial, sehingga diperoleh bahwa banyaknya cara untuk memilih dan menyusun 5 orang tersebut di bangku adalah 40.320 dibagi 6, yaitu 6.720 cara. Untuk contoh soal yang kedua, ini ada 6 orang yaitu A, B, C, D, E, F yang akan duduk bersejajar di kursi. Namun penyusunan harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, A itu harus duduk di sebelah B, dan yang kedua, C tidak boleh duduk di kursi paling kanan. Nah, untuk kasus yang ini kita misalkan bahwa A dan B ini merupakan satu unit, karena di syarat yang pertama A itu harus duduk di sebelah B, sehingga A dan B ini bisa kita anggap satu unit. Namun satu unit ini dapat kemungkinan A B atau B A susunannya. Nah, setelah kita menganggap A B ini satu unit, dari yang adanya 6 orang, maka kita tersisa menjadi 5 unit yang harus disusun, yaitu A B, kemudian ada unit kedua yaitu C, D, unit kedua yaitu C, unit ketiga D, dan seterusnya itu E, F. Sehingga ada 5 faktorial cara untuk menyusun 5 unit tersebut. Kemudian kita cari kemungkinan C di paling kanan, sehingga kita bisa menguranginya langsung dengan seluruh kemungkinan. Nah, kalau C itu di paling kanan, kita ada 4 unit yang tersisa yang perlu disusun, yaitu D
D, E, F, dan AB. Maka dengan demikian eh, kita mendapatkan 4 faktorial cara yang memungkinkan untuk menyusun bahwa untuk menyusun 4 unit yang tersisa jika C itu sudah diletakkan di paling kanan. Dengan mempertimbangkan ada pola penyusunan atau kemungkinan penyusunan AB atau BA, maka 4 faktorial ini kita kalikan dengan 2 sehingga mendapatkan 48 cara penyusunan untuk kasus di mana C ini duduk di paling kanan. Nah, kalau misalnya C itu tidak boleh di ujung kanan, maka caranya atau pola penyusunannya ada 2 dikali 5 faktorial sama dengan 240 kemungkinan. Nah, dengan demikian ini maksudnya C duduk di ini maksudnya penyusunan C yang bukan C yang duduk di paling kanan ada 240 dikurang 48 sehingga kasus di mana C duduk di paling kanan ada 192 kasus. Maksudnya ini banyaknya penyusunan kursi di mana C itu tidak duduk di sebelah paling kanan dan A itu duduk di sebelah B. Ini banyaknya penyusunan di mana yang memenuhi kedua syarat tersebut. Nah, kemudian ada permutasi dengan unsur yang sama. Nah, permutasi dengan unsur yang sama ini adalah banyaknya permutasi dari n elemen dengan elemen sama A1 sebanyak 1 objek dan A2 sebanyak R2 objek sampai dengan AN sebanyak Rn objek. Hal ini bisa dinyatakan dalam rumus n faktorial per R1 faktorial kalikan dengan R2 faktorial sampai dengan Rn faktorial. Untuk contoh soal pertama itu, berapa banyak kata yang berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf dalam kata level. Nah, kita lihat bahwa dengan menggunakan rumus permutasi dengan unsur sama, ya, di yang paling atas ini. Nah, kita tahu bahwa level ini memiliki 5 huruf, yaitu L, E, V, E, dan L. Nah, jika kita kelompokkan, L ini muncul sebanyak 2 kali, yang muncul sebanyak 2 kali, dan V muncul sebanyak 1 kali. Nah, untuk penyusunan menurut rumus permutasi dengan unsur yang sama, kita tahu bahwa P5221, di mana 5 itu adalah 5 huruf yang ada di kata level, kemudian 2 itu banyaknya kemunculan L, 2 yang kedua itu banyaknya kemunculan E, dan 1 itu banyaknya kemunculan V. Dengan demikian, kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita peroleh 5 faktorial per 2 faktorial kalikan dengan 2 faktorial kali 1 faktorial. Diperoleh bahwa banyaknya kata yang dibentuk dari huruf-huruf dalam kata level itu adalah 30 kata. Dan untuk contoh soal yang kedua, berapa banyak pengaturan berbeda yang dapat dibuat dengan huruf-huruf dalam kata statistik jika huruf vokal harus selalu berdampingan. Nah, kita tahu bahwa huruf vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Nah, untuk kasus ini, kalau misalnya untuk kasus ini huruf vokal yang ada di dalam kata statistik adalah A, I, dan I. Sehingga agar huruf vokalnya itu memenuhi syarat di mana huruf vokal harus selalu berdampingan, kita misalkan bahwa huruf vokalnya ini adalah satu unit, di mana A, I, dan I itu menjadi satu unit A, I, I. Sehingga ada 6 huruf konsonan yang berbeda, yaitu S, T, T, S, T, dan S. Ya. Kemudian susunan 7 unit tersebut adalah susunan 7 unit ini maksudnya itu sudah digabung dengan huruf vokal yang kita misalkan sebagai satu unit sebelumnya itu. Sehingga 7 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial sama dengan 420 susunan. Ini belum dibagi dengan susunan unit vokal atau susunan unit AII. Nah, kemudian kita hitung susunan unit vokal, susunan yang kemungkinan yang ada untuk menyusun huruf A, I, dan I ini. Kan ada kemungkinan A dan I dan I, atau I, A dan I, dan seterusnya. Nah, untuk susunan unit vokal A, I, I adalah 3 faktorial per 2 faktorial, yaitu sama dengan 3.
Dengan demikian, total penyusunannya adalah 420 dikalikan dengan 3 sama dengan 1260 penyusunan. Nah, kemudian ini adalah permutasi siklis atau permutasi yang tertutup. Nah, permutasi siklis adalah permutasi apabila terdapat n objek yang disusun secara melingkar, sehingga permutasi dari objek tersebut adalah n faktorial dibagi dengan n sama dengan n dikurangi 1 difaktorialkan. Nah, kemudian contoh soal yang pertama itu ada John, Paul, George, Ringo, dan Freddy itu duduk pada sebuah meja melingkar. Apabila John harus duduk bersebelahan dengan Freddy, tentukan banyaknya susunan tempat duduk yang mungkin. Nah, untuk soal ini ada kasus di mana syarat di mana John itu harus duduk bersebelahan dengan Freddy, sehingga kita anggap John dan Freddy itu satu unit. Bisa John Freddy atau Freddy John sistem penyusunannya. Nah, setelah kita anggap Freddy dan John ini sebagai satu unit, maka dari 5 orang ini berubah menjadi 4 unit, yaitu Freddy John, Paul, George, dan Ringo. Dengan demikian, untuk memperoleh banyaknya kemungkinan susunan kursi tersebut, maka kita masukkan 4 unit ini ke dalam rumus permutasi siklis tadi, di mana 4 dikurangi 1 faktorialkan sama dengan 6. Nah, karena Freddy dan John itu dianggap satu unit sebelumnya, maka ada dua kemungkinan penyusunan, yaitu Freddy John atau John Freddy. Sehingga 6 kemungkinan penyusunan ini kita kalikan dengan 2, sehingga hasilnya 12 penyusunan. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sebanyak 10 orang akan duduk mengelilingi meja bundar untuk rapat. Namun 3 orang tertentu, yaitu A, B, dan C, harus selalu duduk berdampingan. Berapa banyak cara mereka dapat duduk di meja bundar? Karena syaratnya A, B, dan C ini harus duduk bersebelahan, maka A, B, dan C ini kita anggap sebagai satu unit seperti soal yang sebelumnya. Sehingga dari yang adanya 10 orang berubah menjadi 7 unit. 8 unit. Karena kita hitung A, B, dan C ini sebagai satu unit. Sehingga 7 orang sisanya menjadi 7 unit sisanya. Dengan demikian, adanya 8 unit tersisa ini kita masukkan ke dalam rumus permutasi siklis, sehingga rumusnya menjadi 8 kurang 1 faktorialkan sama dengan 7 faktorial. Nah, karena adanya 3 faktorial cara dalam menyusun A, B, dan C, 3 faktorial cara ini karena ABC itu kita anggap sebagai satu unit sebelumnya, itu unit ABC, agar kita bisa memperoleh hasil eksak dari penyusunan kursi ini, maka kita cari penyusunan A, B, dan C ini sebagai orang yang terpisah. Dengan demikian, kita kalikan 7 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial, sehingga diperoleh 5040 dikali 6 sama dengan 30.240. Sehingga banyaknya cara mereka dapat duduk di meja bundar agar memenuhi syarat tersebut adalah 30.240. Kemudian ini ada materi kombinasi. Kombinasi ini adalah menyatakan banyaknya susunan atau cara pemilihan beberapa elemen tanpa memperhatikan urutan dari elemen yang dipilih. Nah, banyaknya cara pemilihan R elemen dari keseluruhan N elemen ini dinyatakan dengan notasi NR, di mana berlaku NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan dengan N kurang R faktorial. Contoh soalnya, dari 6 buku yang berbeda, berapa banyak cara untuk memilih 3 buku untuk dibawa ke sekolah? Nah, dari soal ini kita tahu bahwa ada 6 buku yang berbeda. Nah, 6 buku ini merupakan jumlah buku yang ada ini. Jumlah buku yang ada ini batasan batasan dari kasus ini, di mana kita masukkan bahwa n sama dengan n sama dengan 6, di mana 6 ini adalah semua batasan dari kasus ini, sehingga hasilnya itu tidak akan lebih dari 6. Itu maksudnya. Jadi buku yang diambil itu tidak lebih dari 6. Nah, untuk kasus ini, untuk kasus ini ada 3 buku yang untuk dibawa ke sekolah, sehingga kita misalkan R itu sama dengan 3, yaitu buku yang dipilih untuk dibawa ke sekolah. Nah,
rumus kombinasi sehingga diperoleh kombinasi 6,3. Itu 6 itu adalah total semua himpunan yang ada, dan 3 itu sampel yang akan digunakan untuk dibawa ke sekolah. Sehingga kombinasi 6,3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 6 kurang 3 itu 3, sehingga 6 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial, sehingga hasilnya adalah 20. Jadi ada 20 cara untuk memilih 3 buku yang akan digunakan, yang akan dibawa ke sekolah. Untuk contoh soal yang kedua, di sebuah kelas terdapat 12 siswa yang terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan. Berapa banyak cara untuk memilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan untuk mewakili kelas dalam suatu lomba? Nah, dari soal ini kita bagi menjadi beberapa kasus terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan meninjau siswa laki-laki. Untuk memilih siswa laki-laki, kita tahu bahwa eh, himpunan yang ada itu ada 8 laki-laki. Namun kita disuruh untuk memilih 3 siswa dari 8 laki-laki. Sehingga kita masukkan ke rumus kombinasi di mana CNR itu dengan N sama dengan 8, itu jumlah siswa laki-laki yang ada, dan R sama dengan 3, yaitu jumlah siswa laki-laki yang akan dipilih untuk mewakili kelas dalam suatu lomba. Sehingga kita masukkan ke rumusnya, diperoleh 8 C kombinasi 8,3 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 8 kurang 3 difaktorialkan. Sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial. Sama dengan 56. Sehingga ada 56 cara untuk memilih siswa laki-laki yang akan dipilih untuk mewakili kelas ke dalam suatu lomba. Kemudian untuk kasus di mana cara untuk memilih siswa perempuannya, kita gunakan kembali rumus kombinasi di mana namun dengan N dan R yang berbeda. Nah, dalam soal yang ini N sama dengan 4, yaitu jumlah perempuan yang ada di dalam kelas tersebut, dan R sama dengan 2, yaitu jumlah siswa perempuan yang akan dipilih untuk mengikuti untuk mewakili kelas untuk mengikuti suatu lomba. Nah, kita masukkan rumus dalam rumus N dan R tersebut, sehingga diperoleh 4 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 4 kurangi 2 difaktorialkan, sehingga diperoleh sama dengan 6. Nah, dari cara ini diperoleh 6 cara penyusunan untuk memilih 2 siswa perempuan untuk mewakili kelas tersebut ke dalam lomba. Nah, kemudian dari soal tersebut kita ditanya untuk mencari cara untuk memilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan untuk mewakili kelas dalam suatu lomba. Nah, untuk mencari total semua cara yang ada, kita tinggal mengalihkan kombinasi 8,3 dan kombinasi 4,2, sehingga diperoleh 56 kali 6 sama dengan 336 cara untuk memilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan untuk mewakili kelas tersebut ke dalam suatu lomba. Untuk materi peluang, materi peluang ini dibagi menjadi 4 materi utama, yaitu materi peluang kejadian sederhana. Peluang kejadian sederhana ini meliputi kejadian biasa dan kejadian majemuk. Kemudian ada peluang saling bebas, peluang saling bebas, dan ada peluang bersyarat, dan ada peluang saling lepas. Nah, kemungkinan terjadi peluang ini adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu ruang sampel yang terdiri dari berbagai hasil yang mungkin. Secara matematis, peluang didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS. Nah, PA ini adalah peluang terjadinya kejadian A ini. Nah, NA ini adalah kejadian A yang terjadi di kasus tersebut. Nah, NS ini adalah semua sampel yang ada dalam kasus tersebut, mau itu kejadian A, kejadian B, maupun kejadian C. Nah, kemudian untuk peluang kejadian sederhana yang majemuk, kita kejadian majemuk itu kita peroleh dengan cara menggabungkan dua atau lebih kejadian sederhana. Nah, secara matematis kita dapat menggunakan rumus berikut, mana NA NA gabungan B sama dengan NA tambah NB kurang NA irisan B. Nah, NA gabungan B ini berarti kita
mencari sampel yang merupakan gabungan dari kedua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Nah, baik itu dia itu beririsan maupun dia merupakan kejadian terpisah. Nah, untuk mendapatkan kejadian ini, kita masukkan banyaknya sampel kejadian A ditambah dengan banyaknya sampel kejadian B dikurangi dengan sampel di mana kejadian A dan kejadian B ini saling beririsan. Nah, untuk rumus peluangnya itu tinggal menggantikan eh, variabel sampel menjadi variabel peluang, di mana variabel peluang ini tadi itu jumlah sampel kejadian tertentu per jumlah sampel seluruh kejadian yang ada dalam soal kasus tersebut. Sehingga kita peroleh rumus peluang untuk kejadian sederhana majemuk adalah P A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B saling beririsan. Kemudian untuk peluang kejadian saling lepas, di peluang kejadian saling lepas ini adalah dua kejadian A dan B ini dikatakan saling lepas jika keduanya tidak dapat terjadi secara bersamaan. A dan B dikatakan saling lepas jika himpunan A maupun himpunan B tidak saling beririsan, maka berlaku hubungan PA gabungan B sama dengan PA tambah PB atau peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Nah, ini peluang kejadian himpunan A dan himpunan B ini tidak saling beririsan sehingga mereka itu merupakan berdiri sendiri sehingga tidak ada kasus yang menyebabkan mereka beririsan atau bisa beririsan atau dianggap satu. Kemudian ada peluang kejadian saling bebas. Peluang ini yang merupakan peluang terjadinya dua atau lebih kejadian di mana kejadian satu ini tidak memengaruhi kejadian lainnya. Dalam hal ini peluang atau probabilitas salah satu kejadian tetap sama baik kejadian lainnya terjadi atau tidak. Nah, dari namanya sendiri kita tahu kalau peluang kejadian saling bebas ini berarti tidak saling terikat satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan ya berbeda dengan peluang yang selanjutnya nanti itu peluang bersyarat. Nah, peluang kejadian saling bebas ini dia ini setiap peluangnya itu berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi peluang lainnya. Nah, untuk peluang yang ini berlaku rumus PA gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Kemudian untuk peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat ini adalah peluang terjadinya suatu kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi. Berarti ini peluang dan berarti kejadian A dan kejadian B ini saling terikat. Berbeda dengan peluang kejadian saling lepas, saling bebas tadi. Di mana untuk peluang kejadian saling bebas, kejadian A dan kejadian B itu tidak saling mengaruhi, tapi untuk peluang kejadian bersyarat, kejadian A dan kejadian B ini saling mengaruhi. Nah, untuk peluang ini dihitung dengan mempersempit ruang sampel hanya pada hasil-hasil yang memenuhi kejadian B. Nah, untuk kasus ini berlaku hubungan PA irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang B irisan B yang bersyarat, peluang kejadian bersyarat B dan A. Nah, kejadian B ini diikuti dengan kejadian A. Untuk contoh soal yang pertama, dalam kotak terdapat 6 bola merah dan 5 bola putih. Jika diambil 4 bola secara acak, maka peluang mendapatkan bola putih adalah. Nah, kita untuk menyelesaikan soal yang ini kita menggunakan rumus kombinasi di mana 11 kombinasi 11,4. 11 ini merupakan total jumlah bola yang ada di dalam kotak tersebut, yaitu 6 bola merah ditambah 5 bola putih sama dengan 11 bola. Nah, untuk pertama-tama kita mencari terlebih dahulu banyaknya cara untuk mengambil 4 bola di mana belum ada syarat, di mana 4 bola ini merupakan bola yang kita ambil dari 11 bola yang dalam kotak tersebut. Sehingga jika kita memasukkan N sama dengan 11 dan R sama dengan 4, di mana 11 adalah semua anggota sampel yang ada di soal ini dan 4 adalah 4 bola yang akan kita ambil secara acak,
kita masukkan sama dengan 11 faktorial per 4 faktorial dikalikan dengan 11 kurang 4 difaktorialkan. Sehingga diperoleh ada 330 cara untuk mengambil 4 bola dari 4 bola secara acak dari 11 bola yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, untuk kasus ini kita ditanya untuk peluang untuk mendapatkan bola putih. Nah, dengan demikian kita memecah kasus-kasus ini menjadi 4 kasus di mana empat kasus ini keempatnya memiliki peluang terjadinya terambilnya bola putih. Nah itu sehingga minimal ada satu bola putih yang kita ambil. Kemudian kita menggunakan rumus kombinasi, di mana kita menggunakan rumus kombinasi untuk bola putih dan bola merah. Kemudian kita kalikan kedua kombinasi yang telah kita peroleh. Nah, kombinasi 5,1 ini kita peroleh dari N sama dengan 5, yaitu jumlah bola putih yang ada dalam kotak dan satu bola putih yang akan kita ambil, yaitu untuk kasus ini kan bola putih yang terambil itu minimal 1. Nah, untuk C63 itu N sama dengan 6 adalah semua bola merah yang ada dalam kotak tersebut, dan 3 bola merah adalah permisalan bahwa yang terambil adalah 3 bola merah dari 6 bola merah tersebut, dari 4 bola yang akan kita ambil secara acak. Nah, untuk setelah kita masukkan N dan R tersebut ke rumus kombinasi, kita peroleh bahwa ada 100 kemungkinan bahwa yang terambil adalah satu bola putih dan 3 bola merah. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu 2 bola putih, kita mengambil 2 bola putih dan 2 bola merah dari 11 bola yang ada dalam kotak tersebut. Nah, kita menggunakan cara yang sama seperti yang tadi, di mana N sama dengan 5 ini adalah seluruh bola putih yang ada dalam kotak tersebut, dan 2 adalah permisalan kasus di mana kita mengambil 2 bola dari 2 bola putih, di mana 4 bola yang kita ambil secara acak itu 2 diantaranya adalah bola putih. Sama seperti ini, yaitu sama seperti bola merah dalam posisi ini, yaitu 2 bola merah yang kita ambil, 2 bola merah kita uh, kita mengambil 2 bola merah dari 4 bola yang kita ambil secara acak. Nah, dari sini kita memperoleh ada 150 kemungkinan terambilnya 2 bola putih dan 2 bola merah. Nah, untuk kasus yang ketiga, kita mengambil 3 bola putih dan 1 bola merah. Nah, kita menggunakan cara yang sama, namun kita mengganti variabel R-nya, di mana pada kasus yang ketiga ini R-nya sama dengan 3 untuk kasus bola putih dan R sama dengan 1 untuk kasus bola merah, karena kita misalkan bahwa yang terambil adalah 3 bola putih dan 1 bola merah, sehingga dalam kasus ini kita memperoleh ada 60 kemungkinan untuk mendapatkan 3 bola putih dan 1 bola merah dari 4 bola yang kita ambil secara acak dari kotak tersebut. Nah, kemudian untuk kasus yang keempat ada 4 bola putih dan 0 bola merah. Nah, dimana kita misalkan bahwa ada 4 bola putih yang kita ambil, sehingga R itu sama dengan 4. Kita ubah variabelnya menjadi R sama dengan 4. Nah, untuk 0 bola merah, kita tidak akan menggunakan rumus ini. Maksudnya kita tidak akan masukkan 0 bola merah untuk menggunakan rumus kombinasi, karena dari yang kita tahu sebelumnya di rumus kombinasi, di mana R ini berpengaruh, sehingga jika R-nya sama dengan 0, maka hasilnya itu tidak akan terdefinisi. Sehingga kita peroleh untuk kasus yang keempat itu, di mana yang terambil adalah 4 bola putih, memiliki 5 kemungkinan bahwa yang terambil dari 4 bola yang diambil secara acak itu 4-4-nya merupakan bola putih. Sehingga jumlah cara yang dapat menghasilkan bola putih adalah 100 ditambah 150 ditambah 60 tambah 5, yaitu sebanyak 315 cara. Nah, kenapa tadi kita tidak membuat kasus di mana ada 0 bola putih dan 4 bola merah? Nah, 0 bola putih dan 4 bola merah ini tidak perlu kita masukkan ke dalam kasus, karena di soal yang ditanya itu adalah peluang untuk mendapatkan bola putih, sehingga kita kita cari peluang yang mendapat, yang dimana 4 bola di antara 4 bola tersebut terdapat bola putih itu. Nah, sehingga peluang bola putih yang terambil adalah 315 per 330, yaitu jika kita sederhanakan itu 21 per 22. Nah,
315 per 330. Nah, 330 tadi yang ini itu jumlah seluruh kasus di mana kita ambil, itu jumlah seluruh sampel di mana kita mengambil 4 dari 11 secara acak gitu. Sehingga kita mendapatkan 21 per 22 kemungkinan atau sekitar 95% untuk mendapatkan bola putih secara dari 4, mendapatkan setidaknya satu bola putih dari 4 bola yang kita ambil secara acak di kotak tersebut. Nah, untuk contoh soal yang kedua, pada pelemparan bola dadu, 2 buah dadu, peluang muncul jumlah bata dadu lebih besar dari 7 dengan syarat dadu pertama muncul adalah 5. Nah, untuk soal yang ini kita akan menggunakan prinsip peluang bersyarat, peluang kejadian bersyarat, mana kejadian satu ini memiliki syarat kejadian kedua, di mana uh, kejadian satu ya merupakan jumlah mata dadu itu harus lebih besar dari 7, tapi harus dengan syarat dadu pertama muncul 5. Nah, kita misalkan bahwa A sama dengan kejadian jumlah mata dadu lebih besar dari 7 dan B sama dengan kejadian dadu pertama adalah 5. Nah, kita peroleh bahwa peluang dadu pertama adalah 5, yaitu PB atau peluang kejadian B sama dengan 1 per 6. 1 per 6 ini kita peroleh dari di mata dadu itu ada 6 biji, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Nah, kita kita dapatkan di satu dadu pasti ada biji bermata 5. Maka angka 1 ini merupakan kemungkinan kita memperoleh angka 5 di antara 6 total sampel, yaitu 6 total mata biji dadu tersebut. Kenapa hanya ada 6? Karena syarat terjadinya kejadian B itu yaitu dadu pertama yang muncul adalah 5. Ingat, di sini adalah dadu pertama. Nah, dadu pertama. Sehingga total sampel yang ada di kasus ini hanya ada 5. Ada 6. Itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika ada nilai dadu pertama 5, maka agar memenuhi syarat peluang kejadian bersyarat ini, maka kita tinggal mencari nilai dadu kedua agar jumlah dadu itu lebih besar dari 7. Sehingga kita peroleh bahwa sehingga kita misalkan bahwa dadu kedua adalah X, di mana kita agar jumlah kedua dadu sama dengan lebih besar dari 7, kita cari yaitu 5 tambah X lebih besar dari 7, sehingga diperoleh bahwa X itu harus lebih besar dari 7. Nah, untuk kasus dadu, kasus dadu nilai X yang mungkin hanya ada 4, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Karena mata biji dadu itu hanya maksimal ada 6. Sehingga peluang terjadinya mata dadu 5 dan jumlah lebih dari 7 adalah P itu peluang kejadian dadu pertama itu 5 dan jumlah lebih dari 7, jumlah mata dadu itu lebih dari 7 adalah peluang kejadian A itu beririsan dengan kejadian B sama dengan 4 per 36 sama dengan 1 per 9. Nah, ini kenapa 36? Karena kita untuk kasus yang ini, kita sudah mendapatkan mata dadu pertama itu sama dengan 5. Dan kita mendapatkan jumlah kedua dadu itu lebih dari 7. Sehingga semua total sampel yang mungkin yaitu 6 dikalikan dengan total sampel dadu kedua yaitu 6. Yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Sehingga kita peroleh bahwa ada 4 kemungkinan jumlah mata dadu pertama itu sudah pasti 5, dan jumlah kedua dadu itu lebih dari 7. Sehingga 4 ini kita peroleh dari yang tadi itu X sama dengan 3, 4, 5, dan 6 yang memenuhi syarat untuk agar jumlah mata dadu itu lebih besar dari 7. Sehingga kita peroleh bahwa peluang terjadinya kejadian A beririsan dengan kejadian B ini adalah 1 per 9. Nah, kita menggunakan rumus peluang bersyarat di mana peluang A irisan dengan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang bersyarat A, itu kita buat seperti
kita buat menjadi peluang A itu yang bersyarat B, di mana kejadian A itu tadi adalah mata dadu lebih besar dari 7 dan B adalah dadu pertama adalah 5, sehingga kejadian A ini memiliki syarat kejadian B. Kita masukkan ke dalam rumus di mana peluang A beririsan dengan peluang B, peluang kejadian A beririsan dengan kejadian B itu per peluang B, peluang terjadinya kejadian B. Sehingga kita masukkan saja ke dalam rumus dari peluang yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu 1/9 dibagi dengan 1/6. Kita peroleh bahwa peluang munculnya jumlah mata dadu lebih besar dari 7 dengan syarat bahwa mata dadu yang pertama adalah 5, itu kita dapatkan ada 2/3 atau sekitar 67%. Atau 66,67%. Ada 66,67% kemungkinan agar peluang agar kasus ini terjadi. Nanti contoh soal yang selanjutnya, sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola berwarna merah adalah 1/5, maka banyaknya bola berwarna biru adalah. Nah, kita misalkan bahwa R sama dengan bola berwarna merah dan B sama dengan bola berwarna biru. Nah, kita tahu bahwa dalam soal ada tertulis bahwa kotak tersebut memiliki 10 bola. Total 10 bola berwarna merah dan berwarna biru. Sehingga kita misalkan di sini R tambah B sama dengan 10. Nah, kita cari peluang terambilnya 2 bola biru. Karena di sini kita di soal kita ketahui bahwa bola itu diambil langsung 2 secara acak. Nah, kita mencari peluang terambilnya kedua bola tersebut, kedua-duanya merupakan bola biru. Sehingga kita cari, ini adalah kombinasi. Nah, ini adalah kombinasi 10-2 ini adalah kombinasi dari bola 10 bola berwarna 10 bola itu adalah kombinasi dari maksudnya kombinasi terambilnya 2 bola biru secara bersamaan gitu. Nah, dari 10 bola yang ada n sama dengan 10, di mana 10 ini adalah 10 bola yang ada dalam kotak tersebut dan 2 ini adalah 2 bola yang kita ambil secara acak. Nah, sehingga peluang terjadinya terambilnya 2 bola secara acak itu kita peroleh ada 45 kemungkinan, atau ya ada 45 kemungkinan terambilnya bola 2 bola secara acak. Ada 45 susunan. Nah, untuk B2 ini di mana B itu adalah banyaknya bola biru yang ada di dalam kotak tersebut, dan 2 itu adalah 2 bola yang kita ambil secara acak, yaitu di mana N sama dengan B dan R sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus saja, sehingga peluang terambilnya bola biru adalah B2 per 45. Nah, B2 ini kita menggunakan rumus kombinasi, sehingga kita peroleh B dikali dengan B kurang 1 per 2 sama dengan per 2 dibagi dengan 45 sama dengan B dikali B kurang 1 per 90. Nah, kita cari untuk peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah, karena di soal kita peroleh informasi bahwa peluang terambilnya sedikitnya 1 bola berwarna merah adalah 1/5. Sehingga kita kurangi, sehingga kita ambil bahwa terambilnya sedikitnya 1 bola merah itu 1 kurang peluang terjadinya peluang terambilnya 2 bola biru. Peluang terambilnya 2 bola itu secara acak itu dua-duanya adalah biru. Nah, 1 ini kenapa? Karena kemungkinan terjadinya 2 bola biru ini pasti tidak melebihi dari 1, sehingga kita untuk mencari peluang terambilnya sedikitnya 1 bola berwarna merah, kita kurangi dengan peluang terambilnya kedua-duanya merupakan biru, sehingga kita peroleh bahwa
kurang dikalikan dengan B kurang 1/90 sama dengan 1 kurang 1/5. Sehingga kita peroleh B dikali dengan B kurang 1/90 sama dengan 4/5. Nah, setelah kita kalikan, kita akan memperoleh persamaan kuadrat B kuadrat kurang B kurang 72 sama dengan 0. Nah, kita gunakan rumus ABC sehingga kita peroleh dua kemungkinan jawaban untuk banyaknya bola berwarna biru, yaitu B sama dengan 9 atau B sama dengan min 8. Nah, karena bola itu tidak mungkin minus, sehingga jawaban yang paling memungkinkan adalah 9. Dengan demikian, banyaknya bola berwarna biru yang ada di dalam kotak tersebut ada 9 bola. 9 buah bola. Nah, kemudian untuk contoh soal yang selanjutnya, di dalam kotak 1 terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Di dalam kotak 2 terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu per satu dengan pengembalian, maka peluang yang terambil adalah satu bola merah adalah. Nah, kita cari kemungkinan peluang yang terambilnya itu bola merah dari kotak 1 terlebih dahulu. Nah, di kotak 1 itu ada 3 bola merah. Karena di soal itu kasusnya kita ambil satu persatu, maka untuk sampel totalnya itu ada 15 bola karena di kotak 1 ada 12 bola putih dan 3 bola merah. Sehingga total semua sampel yang ada di kotak 1 ada 15 buah bola. Sehingga kemungkinan terambilnya bola merah dari kotak 1 adalah 1/5. Nah, untuk terambilnya bola putih di kotak pertama itu kita kita tahu di soal bahwa ada 12 bola putih di kotak 1 dan 3 bola merah, sehingga kita eh, bagikan 12 dengan 15, sehingga kita peroleh ada 4/5 kemungkinan bahwa kotak putih itu eh, ada 4/5 kemungkinan terambilnya bola putih di kotak 1. Nah, kita cari peluang seluruh kemungkinan seluruh kemungkinan terambilnya satu bola merah di kotak 1 itu dengan cara menjumlahkan kemungkinan eh, merah merah putih dan putih merah, sehingga kita memperoleh ada sedikitnya satu bola merah yang kita peroleh dari kotak 1. Nah, ini kita jumlah karena eh, di satu kotak itu kan kita ambil satu persatu secara pengembalian gitu. Nah, karena di kotak satu dan kotak 2 itu kan masing-masing kita ambil dua bola satu persatu secara dengan pengembalian. Nah, kita untuk kasus di kotak 1 kita kita karena ada dua kali dua kali pengambilan bola dengan pengembalian, maka kita eh, cari total semua kemungkinan bahwa minimal ada satu bola merah yang terampil di kotak 1. Nah, untuk bola merah yang ada untuk peluangnya itu ada merah putih, merah dulu yang pertama, kemudian putih yang kedua, dan untuk kasus yang kedua ada putih dulu baru merah yang kita ambil. Nah, dengan demikian kita peroleh bahwa ada 8/25 kemungkinan eh, peluang, ada 8/25 peluang untuk terambilnya bola merah, setidaknya satu bola merah di kotak 1. Nah, untuk peluang terambilnya kotak bola merah di kotak 2, kita gunakan cara yang sama seperti yang tadi, di mana di kotak 2 ini hanya ada 8 buah bola, yaitu 4 bola putih dan 4 bola merah. Nah, kita cari dengan cara memasukkan dengan menggunakan rumus peluang tadi, yaitu peluang terambilnya bola merah sama dengan jumlah kejadian A, yaitu bola merah, per jumlah seluruh kejadian, yaitu total semua bola yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita peroleh 4/8 sama dengan 1/2. Nah, karena jumlah bola putih dan bola merah dalam kotak 2 itu sama, sehingga peluang terambilnya bola putih dan bola merah dari kotak 1 itu sama-sama 1/2. Nah, kemudian kita cari peluang terambilnya satu bola merah, setidaknya satu bola merah di kotak kedua. Kita gunakan cara yang sama karena bola ini diambil dua kali, namun
dengan pengembalian, sehingga kita eh, misalkan bahwa bola itu terambil merah dulu baru putih, baru ada kasus kedua yaitu putih dulu baru merah, sehingga kita peroleh bahwa seluruh total kemungkinan peluang yang terjadi adalah setengah, ada setengah kemungkinan bahwa kejadian ini terjadi. Peluang 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 terambilnya satu bola merah dari kotak dua ada setengah kemungkinan, ada setengah kemungkinan atau 50% kemungkinannya. Nah, untuk mencari semua kemungkinan bahwa sedikitnya terambil satu bola merah dari kedua kotak, kita tinggal mengalihkan kemungkinan terambilnya bola merah di kotak satu dikalikan dengan terambilnya bola merah di kotak dua, sehingga kita peroleh 8/25 dikali dengan 1/2 yaitu 4/25, sehingga kita peroleh bahwa ada sedikitnya ada 16% kemungkinan bahwa sedikitnya terambil satu bola merah dari kedua kotak dari dua percobaan pengambilan kotak bola secara acak tersebut. Contoh soal yang selanjutnya yaitu dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika sebuah bola diambil dari dalam kotak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, maka peluang bola yang terambil keduanya biru adalah. Nah, untuk kasus yang ini, kita tahu bahwa dalam kotak ada 5 bola merah dan 4 bola biru, sehingga ada 9 bola total. Nah, untuk kasus ini kita tinggal menggunakan rumus peluang, di mana peluang A sama dengan total kejadian A per total semua kejadian yang ada di dalam kasus tersebut. Nah, jika ditanya dalam soal ini ditanya peluang terambil keduanya adalah biru. Nah, kenapa kalau yang ditanya keduanya, kenapa jumlah bola totalnya hanya ada 9? Nah, karena di soal ini kita diperintahkan untuk mengambil bola tersebut eh, berturut-turut sebanyak 2 kali, bukan dua secara bersamaan, sehingga total kemungkinannya yaitu 4 bola biru per 9 bola semua bola yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, untuk pengambilan kedua, bola biru itu sudah kita asumsikan sudah terambil, sehingga bola biru yang tersisa hanya ada 3 bola biru dan 8 bola total di dalam kotak tersebut. Karena di kasus ini kita mencari peluang bola yang terambil keduanya adalah biru, sehingga kita asumsikan bahwa bola biru pada pengambilan pertama sudah terambil. Nah, eh, sehingga kita memperoleh bahwa ada 3/8 peluang untuk terampilnya bola biru dari pengambilan kedua. Sehingga kita tinggal mengalihkan kedua kemungkinan tersebut untuk mencari peluang terambilnya kedua bola itu tersebut berwarna biru. Setelah kita mengalihkan 4/9 dikali 3/8 sama dengan 12/72 yaitu sama dengan 1/6, kita memperoleh sekitar 1/6 persen, sekitar 1/6 kemungkinan untuk mendapatkan bola yang terambil keduanya biru dari pengambilan bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali dari 9 bola yang ada dalam kotak. Kita untuk contoh soal yang selanjutnya, itu diketahui ada 6 siswa dan 3 siswa yang duduk berdiskusi mengelilingi meja bundar. Maka peluang jika tidak ada siswi berdampingan adalah. Nah, kita tahu bahwa di soal tersebut ada 6 siswa. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu kasus untuk siswa tersebut atau kemungkinan siswa tersebut. Cara menggunakan permutasi siklis di mana 6 itu adalah semua total siswa dikurangi dengan 1 sesuai dengan rumus permutasi siklis, sehingga kita peroleh ada 5 faktorial cara untuk menyusun kursi siswa tersebut. Nah, untuk mencari kombinasi kursi siswi ini kita memperoleh kombinasi 6,3. Kita menggunakan kombinasi 6,3 di mana 6 ini adalah n-nya, yaitu semua total yang kita gunakan untuk menyusun kursi. Kenapa ada 6? Karena kita misalkan bahwa setiap siswa ini duduk selang-seling, di mana di antara setiap siswa pasti ada satu kursi kosong, sehingga ada sekitar 6 kursi kosong yang akan disediakan untuk para siswi untuk duduk. Nah, untuk R sama dengan 3 ini adalah 3 siswi yang akan kita masukkan ke dalam
kursi-kursi yang sudah tersedia tersebut. Nah, sehingga kita peroleh bahwa ada 20 kombinasi kursi untuk siswi yang akan eh, yang memenuhi syarat agar para siswi tidak duduk berdampingan. Nah, karena ada 3 siswi yang ada di sekolah tersebut, maka ada kemungkinan ada 3 faktorial atau sama dengan 6 kemungkinan untuk penyusunan kursi siswi tersebut. Nah, kemungkinan siswi yang memenuhi syarat, kita tinggal mengalihkan kemungkinan susunan siswa dikalikan dengan kombinasi susunan kursi siswi dikalikan dengan kemungkinan susunan siswi untuk duduk di kursi tersebut. Sehingga kita peroleh 120 dikali dengan 20 dikali dengan 6 sama dengan 14.400 kemungkinan. Nah, setelah kita menggunakan permutasi siklis, kita memperoleh ada kemungkinan total dari susunan kursi 9 siswa yang ada dalam kelas tersebut. Nah, kita peroleh bahwa ada 40.320 kemungkinan untuk penyusunan siswa dalam kelas tersebut. Sehingga kita tinggal menggunakan rumus peluang untuk memperoleh peluang agar siswi tidak ada yang duduk bersampingan. Kita gunakan rumus peluang yang sebelumnya, yaitu sehingga kita peroleh bahwa peluang agar tidak ada siswa yang berdampingan adalah 14.400 dibagi dengan 40.320. Sehingga kita peroleh kemungkinannya adalah 3/8 peluangnya agar siswi tidak ada yang duduk berdampingan. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada kesalahan dalam presentasi saya ucapkan maaf dan terima kasih atas perhatiannya.